Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat ya. Sudah siap dengar cerita horor malam ini? Oke deh, kita langsung mulai aja ya. Cerita malam ini Kak Putri mau ngebawain kisah dari Bang Esot juga. Ya, sambungan dari cerita yang kemarin. Judulnya Lingsir Wengi. Oke, langsung aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Seorang pemuda berambut sebahu mengusir lelaki menjijikan itu. "Kalian gak kenapa-napa, Mbak?" tanya lelaki itu. "Iya, kan baik-baik aja, Mas. Terima kasih udah ngusir lelaki itu," timpal Jessica. "Kenalin, aku Arya, warga sini. Lelaki tadi namanya Karno. Dia satu-satunya orang gila desa ini," lanjutnya. "Aku Jessica, dan ini Rini temanku. Kami sedang melakukan penelitian di sini." "Iya, Mas. Sekali lagi terima kasih ya sudah nolongin kami," sambung Rini. "Iya, sama-sama. Kalian tinggal di mana?" "Di rumah kosong deket pantai, Mas," jawab Rini. "Hah? Serius? Siapa yang suruh kalian tinggal di sana?" Arya kaget mendengar jawaban Rini. "Emangnya kenapa, Mas?" tanya Rini. Arya terdiam sejenak. "Oh, gak apa-apa, Mbak. Saya pulang dulu ya." Arya langsung pamit. Rini heran dengan tingkah Arya. Seperti ada hal yang disembunyikan. Tetapi Rini tidak mau berpikir negatif. Rini yakin selama ia bersikap baik, maka semua akan baik-baik saja. Sesampainya di rumah, ternyata ada Pak Marto sedang memasangkan kabel listrik. "Wah, terima kasih loh Pak. Baik banget udah bantu kami," sapa Rini. Pak Marto tersenyum. "Nggak apa-apa, Mbak. Jarang-jarang desa kami kedatangan tamu dari kota," ujarnya. Setelah selesai memasang kabel listrik, Rini menyerahkan sejumlah uang sewa ke Pak Marto. Pak Marto sempat menolak karena uang yang diberikan Rini terlalu besar. Tapi Rini tetap memaksanya agar menerima uang itu. Rini berharap uangnya bisa dimanfaatkan untuk kemaslahatan warga desa. Malam kedua, mereka tinggal di rumah itu. Kali ini, rumah semakin bersih dan lumayan layak untuk ditempati. Mereka bahkan membereskan 2 kamar kosong. Halaman belakang rumah dan kamar mandi tua yang tidak bisa digunakan juga ikut dibersihkan. Mereka juga membersihkan sofa yang sudah lama sekali tertutup kain putih. Rini menemukan TV hitam putih di kamar gudang yang ternyata masih berfungsi dengan baik. Hanya saja antena sebelah kanannya patah, tapi masih bisa menyiarkan tayangan dengan jernih. Bukan hanya itu saja, Jessica juga menemukan sebuah turntable atau alat musik pemutar piringan hitam. Malam itu, hujan turun sangat deras. Mereka berdua duduk di ruang keluarga sambil nonton TV yang hanya bisa menayangkan satu channel saja. Hingga akhirnya, mereka tertidur pulas sedangkan TV masih menyala. Entah jam berapa, Rini terbangun dari tidurnya. Ia merasa seperti ada yang meniupi kuping kanannya. Ia mematikan TV dan meraih selimut, mencoba kembali untuk tidur. Sedangkan di luar, hujan semakin deras, ditambah suara deburan ombak laut yang sesekali terdengar dari kejauhan. Sesaat sebelum ia akan terlelap, tiba-tiba terdengar suara gemuruh segerombolan orang membaca mantra dalam bahasa Jawa yang tidak Rini mengerti. Derap langkah mereka terdengar jelas melintasi halaman rumah. Buru-buru Rini mengintip dari balik jendela.
Ia melihat warga berbondong-bondong menuju ke arah pantai, membawa nasi tumpeng, kepala kambing, ayam hitam yang masih hidup, dan buah-buahan. Rini mengecek jam di smartphone-nya. Ini masih jam 2 pagi. Apa yang akan mereka lakukan? Hati Rini bertanya-tanya. Sajen kuntilanak, Kak. Tiba-tiba dari arah belakang terdengar suara anak kecil mengagetkannya. Ia menoleh dengan nafas terengah-engah, tapi tidak ada siapa-siapa. Ia mendengar jelas itu suara anak kecil, tepatnya anak laki-laki, tapi tidak berwujud. Napasnya terengah-engah, ia menoleh ke kiri kanan mencari dari mana sumber suara anak kecil tadi. Sementara itu, Rini juga penasaran dengan apa yang dilakukan warga desa di pantai. Segera ia mengambil payung di kamarnya, lalu mengendap-endap keluar rumah mengikuti rombongan warga. Di tengah hujan deras, ia melangkah dengan hati-hati sambil sesekali bersembunyi di balik pepohonan. Senter kecil yang ia bawa cukup untuk menerangi langkahnya. Rombongan warga sangat khidmat membaca mantra sambil terus melangkah gontai ke pantai. Sesampainya di sana, Rini bersembunyi di balik semak-semak tanaman pandan yang tumbuh di pinggiran pantai. Ia mengintip warga dari celah daun pandan. Lalu Rini melihat mereka bersimpu menghadap laut lepas. Di sana, seorang lelaki berdiri sambil membawa kepala kerbau. Ia menghanyutkan buah-buahan dan nasi tumpeng, kemudian mengambil kepala kambing dan melemparkannya ke dalam gua yang dekat dengan bibir pantai. Dari kejauhan itu, Rini mendengar suara lengkingan ayam yang dicekik lehernya. Lalu, lelaki itu berdiri kembali, lantas melemparkan ayam-ayam hitam itu ke tengah laut. Sesaat sebelum Rini hendak pulang, seorang lelaki gendut dan menjijikan mengagetkannya dari belakang. Itu lelaki yang ia jumpai tadi siang. "Lindungi kami dari kuntilanak, wahai leluhur kami," kata lelaki itu dengan tubuh basah kuyup. Rini tidak menghiraukannya dan bergegas lari menembus hujan deras. Sesampainya di rumah, ia menemukan hal aneh lagi. Ada bercak darah di lantai. Bercak darah itu menjalar dari pintu depan sampai ke kamar mandi yang tidak bisa digunakan. Perlahan Ri mengikuti arah bercak darah dengan hati-hati. Sesekali ia mendengar petir menyambar dari kejauhan. Rini mulai tegang. Ia membuka perlahan pintu kamar mandi tua itu, menyorotkan senter. Ia melihat ada bercak darah di dinding sumur. Nafasnya terengah-engah sambil perlahan mengarahkan cahaya senter ke mulut sumur. "Rin!" Ia kaget lalu menoleh ke belakang. "Anjir lu, ngagetin gua aja, Jess," kata Rini sambil berdecak kesal. "Antar pipis," pinta Jessica. "Ya udah, ayo." Sebelum meninggalkan sumur tua, Rini sempat menyorotkan senternya dan anehnya, bercak darah itu hilang. Bukan hanya di sana saja, tapi bercak darah yang tadi ia lihat di lantai ruangan rumah juga hilang. Ini aneh. Sudah beberapa hari ini, Rini selalu mendengar suara seseorang yang sedang mengunyah makanan. Suara itu berasal dari sumur tua yang airnya kering kerontang. Ia pernah memeriksa mulut sumur itu, tapi tidak ada apa-apa di sana. Hanya tanah kering dan tumbuhan liar yang menjuntai di dinding sumur. Suara mengerikan itu selalu datang setiap jam 12 malam. Anehnya, setiap kali ia membangunkan Jessica, suara itu langsung menghilang. Malam itu, Rini kembali terbangun dari tidurnya. Ia mendengar samar-samar sebuah keributan anak kecil yang sedang bermain di ruang keluarga. Anehnya, tidak ada siapa-siapa di sana.
Kemudian ekor matanya melihat sekelebat bayangan manusia yang melintasi jendela kaca rumahnya. Di sana ada seorang pria tengah berdiri di halaman rumah. Pria itu terlihat memperhatikan ke arah Rini. Tidak begitu jelas wajahnya seperti apa karena tertutup oleh gelap. Entah kenapa tiba-tiba saja lelaki itu melempar sebuah batu ke arah jendela rumah. Itu sangat mengagetkan Rini, bahkan sampai-sampai Jessica juga terbangun. "Ada apa, Rin?" Jessica terperanjat menghampiri Rini, lalu memegang erat lengan temannya itu. Jantung Rini masih berdebar, nafasnya turun naik dengan cepat. "Tadi ada cowok ngelempar batu ke rumah. Orang gila itu lagi." "Bukan, ini badannya kurus. Gua gak tahu siapa, mukanya gak kelihatan." Jessica mengintip dari celah pecahan kaca, tapi tidak ada siapa-siapa. Duar! Sebuah batu kembali dilemparkan, kali ini mengenai pintu. Mereka berteriak meminta tolong. Terlihat dari balik pecahan jendela, sebuah bayangan lelaki misterius itu semakin mendekat. Ini berlari ke kamar untuk mengambil sebilah pisau dari dalam ranselnya. Lelaki itu menggedor-gedor pintu, memaksa untuk masuk. "Jangan masuk, atau gue bunuh ya. Dengerin, gue gak segan-segan ya bunuh orang," bentak Rini. "Kapan lo pernah bunuh orang, Rin?" tanya Jessica. "Di game online," jawab Rini singkat. Pintu berhenti digedor. Sepertinya lelaki misterius itu sudah pergi. Pelan-pelan Rini melangkah mendekati jendela dengan sebilah pisau di genggamannya. Sementara itu, Jessica membuntuti dari belakang. Ia tampak ketakutan. Rini mengintip dari celah jendela. Tidak ada siapa-siapa di luar. Kemudian, tiba-tiba saja sebuah batu sebesar kepalan tangan orang dewasa melayang mengarah ke wajahnya. Untung saja Rini berhasil menghindar, tetapi pipi kirinya terkena pecahan kaca. Perlahan, 1-2 tetes darahnya jatuh ke lantai. "Pak, kita harus pindahkan mereka dari rumah itu," kata Arya dengan logat Jawa yang kental. Pak Marto membuka kacamatanya sambil menghembuskan nafas berat. "Nggak bisa, Arya. Mereka nggak mau merepotkan warga sini. Lagi pula, nggak ada penginapan di kampung kita." Bu Surti, istri Pak Marto, menyuguhkan ubi hangat dan teh manis. Kemudian duduk bersama mereka di ruang tamu. "Pak, wong kita nggak tahu di mana kuntilanak itu bersarang sekarang. Aku takutnya selama ini kuntilanak itu bukan bersemayam di dalam gua, tetapi di dalam rumah tua itu." "Kau tenang saja, Arya. Kuntilanak itu ndak akan bangkit lagi. Kau tahu sendiri, selama ini kita rajin sajenan toh." Arya menundukkan kepala sambil cemas. "Pak Marto, Bapak masih ingat kan pas kuntilanak itu bangkit? Belasan anak di desa kita hilang. Tahu-tahu tengkoraknya ngapung di pantai Keramat. Aku ora mau ya kalau hal ini kejadian lagi sama warga kita." Pak Marto tersenyum. Orang-orang kota itu sudah kuingatkan agar tidak menyanyikan Lingsir Wengi. Lagi pula mereka tidak tahu lagu itu. Malam kembali meringsut. Entah kenapa, akhir-akhir ini hujan sering turun. Petir menyambar dari kejauhan saling sahut-menyahut. Kilat berkelebat memantulkan cahaya pada dinding rumah yang Rini tempati. Angin bertiup tak terarah, melengkungkan pepohonan mahoni di desa Balangandang. Debur ombak terdengar semakin keras dari kejauhan. Mungkin laut akan segera pasang.
Saat itu, Rini sibuk memeriksa hasil kuesioner penelitiannya, sedangkan Jessica sedang asik mandi sambil mendengarkan radio di smartphone-nya. Siaran radio memutarkan lagu pop barat yang sedang hits. Pertama, lagu Shape of You oleh Ed Sheeran. Kedua, lagu Havana oleh Camila Cabello. Dan lagu Bad Liar Imagine Dragon. Jessica menari-nari sambil sesekali mengikuti lirik lagu itu. Ia mengguyurkan air ke tubuhnya, memijat-mijat rambutnya menggunakan shampoo murahan yang ia beli di pinggiran jalan. Kemudian lagu itu berhenti. Balik lagi bersama gue Farah Fadila. Ternyata waktunya penyiar radio yang berbicara. Jessica lanjut mandi dan tidak memperhatikan perkataan penyiar radio itu. Jadi guys, ini lagunya yang dipercaya bisa mengundang kuntilanak. Ih, serem ya. Yuk kita dengerin. Jessica mengguyurkan air ke tubuhnya. Baiklah, cukup sampai di sini dulu cerita buat malam ini. Sampai jumpa lagi di part selanjutnya ya. Akhir kata, Kak Putri mengucapkan selamat malam dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.